ఈనాడు లోకంలో ఎంతమంది శ్రీమంతులు లేరు, Di dunia ini ada banyak orang-orang kaya. ఎంతమంది బలవంతులు లేరు, Mereka menjadi orang-orang yang cukup memiliki pengaruh kuat. ఎంతమంది సౌఖ్య సంతోషములతో తులుతూగేవారు లేరు. Ada juga orang-orang yang berkesempatan untuk dapat menikmati kenyamanan dan kemudahan hidup mereka. కానీ అన్ని సుఖములు ఉంటున్నాయి, Mereka memiliki semua kenyamanan hidup tersebut. కానీ మానసిక ఆనందము లేదు. Tapi mereka tidak memiliki kebahagiaan mental. కారణం ఏమిటి? Apa penyebabnya? అన్ని కాదు నీ మానసిక ఆనందానికి కారణము. Semua bentuk kenyamanan dan kemudahan hidup itu memang tidak menjamin bahwasannya seseorang akan bisa mendapatkan kebahagiaan నీ mental. స్వస్థానమైనటువంటి ఆత్మస్థానాన్ని Karena చేరాలి. itulah, semestinya kalian harus bisa menemukan inti dari kebahagiaan itu yang tidak lain adalah sang Atma yang menjadi spirit utama atau jiwa. అప్పుడే నీకు శాంతి సంతోషము. Sehingga dengan itu, maka kalian akan bisa mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ya, hari ini saya teringat dengan cerita kemarin sore ketika kami panen ubi ungu ya. Anak saya tampak begitu antusias sekali dan bergembira. Saya pun tentu demikian. Walaupun ubi jalar itu kalau diuangkan sih tidak seberapa harganya. Tetapi apa yang membuatnya begitu tampak membahagiakan adalah karena panen itu ada sebagai hasil dari proses yang dilalui tentunya. Walaupun tidak seberapa, tetapi karena didapat dari hasil keringat sendiri dan dengan perjuangan yang tentunya tidak mudah juga karena harus ya ada beberapa prosesnya. Jadi hasil itu begitu tampak berharga. Beda halnya dengan jika kita mendapatkannya dengan cara membeli. Kita mungkin bisa mendapatkan dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi it doesn't make any sense. Sama halnya dengan ketika kita mendapatkan uang tipping, misalkan kalau kita bekerja di hotel, biasanya kan ada saja uang tipping atau hadiah dari orang lain. Walaupun nilainya cukup besar dibanding upah yang mungkin kita dapatkan dari bekerja, tetapi hal itu justru bisa memberi kita rasa syukur yang lebih banyak untuk menghargai dan mempertahankannya dibanding dapat uang segempok segitu aja tapi cuma-cuma. Jika dibandingkan dengan proses yang kita dapatkan dari bekerja, itu jauh lebih membahagiakan. Ini upah yang kita terima dengan cara itu justru membuat kita lebih banyak bersyukur dan lebih banyak untuk bisa menghargai dan mempertahankannya. Karena biasanya uang yang didapat dengan cara mudah itu biasanya itu pasti gampang untuk lebih mudah kita melepaskan atau membelanjakannya. Hal yang sama juga bisa terjadi atau berlaku pada banyak hal lainnya, misalkan bagi adik-adik yang masih ada dalam tahap pencarian pasangan misalnya. Ingat juga rumus ini, bahwasanya apa yang mudah didapat biasanya akan mudah juga untuk dilepaskan. Jadi jangan terlalu gampangan jadi untuk didapat, karena itu bisa membuat orang cepat menjadi bosan dan akhirnya melepaskan begitu saja. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bahwasanya nilai suatu kebahagiaan itu ternyata memang tidak tergantung pada nilai atau jenis objeknya, tetapi lebih pada kemampuan kita untuk mengenali sumber rasa bahagia itu. Sebab berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan yang pernah terjadi, misalkan kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kecantikan, dan lain-lain bukanlah sumber yang sepenuhnya bisa menjadikan seseorang dapat merasakan kebahagiaan. Walaupun sering juga dikatakan bahwasanya uang memang bukan segalanya, tetapi tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Ini sebagaimana yang pernah dituliskan seperti ini. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal dari USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka Guy Vargas, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga mati overdosis. Dan jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Jadi secara singkat mungkin bisa disimpulkan bahwasanya kebahagiaan atau bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa kayanya, seberapa tenarnya, seberapa cantiknya, seberapa berkuasanya, atau seberapa sehatnya, ataupun seberapa suksesnya seseorang itu dalam hidupnya. Tetapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Dalam artian, apakah dia mampu untuk mensyukuri semua yang sudah dia miliki dalam segala hal tersebut. Karena kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan kita akan sulit untuk mendapatkannya karena ya tentu saja orang yang punya uang itu sudah memborong semua kebahagiaan tersebut.
Atau jika kebahagiaan itu hanya ada di suatu tempat di bumi ini, di salah satu belahan bumi ini, tentu saja bumi ini, bagian bumi yang lain itu akan kosong karena semua orang akan berlomba-lomba untuk pergi ke sana untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Jadi yang kita butuhkan adalah sebenarnya ada hati yang bersih dan ikhlas serta pikiran yang jernih. Maka kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun ya. Kebahagiaan itu milik orang-orang yang dapat mensyukuri nikmat Tuhan. Jika kita tidak memiliki apa yang kita sukai, maka cukup belajar untuk menyukai apa yang kita miliki saat ini. Sadarilah bahwa kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia, jadi kita tidak perlu membeli atau pergi ke suatu tempat tertentu untuk mendapatkannya. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ya sudah begitu dekat dengan kita, hanya kita perlu menyadarinya saja. Saya kira itu yang menjadi perenungan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.